Eh, masalah bully ini itu kan ada sesuatu kelemahan dari seseorang, sehingga kelemahan itu dijadikan olokan ya. Ketidakmampuan fisik, ketidakmampuan secara intelektual, atau tidak cekatan, dan juga postur tubuh yang kegemukan, kekurusan, atau ada mata yang gimana gitu kan. Itu jadi olokan-olokan gitu. Kita orang tua itu nggak siap mendidik mental anak untuk menerima apa yang ada dalam tubuhnya yang tidak baik itu diolokin. Karena kita mendidik dengan pengertian bahwa kamu harus tampil pinter, tampil baik kan, seperti itu kan. Dan kita harus tahu bahwa manusia itu ada hal-hal yang memang dia ada lemahnya, dan kita harus tahu ini. Jadi saya sebenarnya bukan masalah dibulinya, tapi masalah adalah kenyataan kita harus menerima bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Setiap kita punya kelemahan dalam bentuk apapun. Jadi satu bangsa dan bangsa lain, apalagi hitam kamu. Nah kalau dia orang negro hitam kamu, oh bangga mereka hitam, memang orang negro hitam. Tapi di orang lain jadi masalah gitu. Jadi ini konteksnya yang kita harus tahu. Jadi masalah bully ini adalah masalah apakah itu sesuatu yang berkaitan dengan, mesti dibagi ya, fisik atau kebencian orang itu kepada anak ini, atau permusuhan, itu beda-beda. Jadi nggak bisa semua bully itu disamaratakan penanganannya. Kalau dia memang benci karena dia sentimen pribadi dan karena mungkin ada yang lebih pinter dari dia dan diolok-olokin kan ada kelemahan di situ. Nah ini harus diberesin. Dan sekolah punya hak, karena orang tua sudah serahkan sekolah, maka sekolah punya hak pedang untuk menegakkan keadilan dan memanggil anak itu. Tetapi yang saya tahu selama ini sekolah itu jarang sekali mengurusi seperti ini. Karena sekolah itu yang diuntungkan, yang dipentingkan itu adalah prestasi akademis, bukan moralitas dan budi pekerti dan semuanya. Jadi dia ngurusin gini nggak mau. Dan banyak sekolah-sekolah yang sangat luar biasa itu banyak anak-anak yang mengalami kerusakan mental, termasuk hamil di luar nikah, terus pacaran sampai punya anak gitu kan. Itu banyak sekali. Cuma itu di-close semua kasusnya di sekolah, termasuk bullying gitu ya. Dan saya pernah dibully dari kecil, ya kan, dari SD. Pokoknya di negeri itu seringkali, kalau apalagi kita orang Chinese ya, kita jujur aja. Kamu nggak cocok di sini, kamu itu nggak bisa sekolah di tempat orang ini. Kamu itu tempatnya orang kaya sana loh. Karena orang Chinese tempatnya kaya-kaya. Jadi kalau sekolah negeri itu yang melarat-melarat gitu. Loh saya itu heran juga ya, kenapa gitu. Jadi mulai dari kecil karena sudah terbiasa, karena saya dididik oleh mama papa saya bahwa ini adalah bangsamu, ini adalah negerimu, dan itu adalah saudara bangsamu. Dan itu yang sampai sekarang saya ingat betul, bahwa itu adalah keterikatan sebangsa itulah, yang saya waktu diolok-olok saya masih bisa terima. Tapi manusia punya batas. Akhirnya kalau sudah keterlaluan ya tak pukuli kamu balik. Ya, sampai saya dikeluarkan dari sekolah waktu SMP. Nah, bagaimana kita mengatasi bully? Yang pertama, anak harus diberitahu bahwa dia bisa dibully sesempurna dia dibully. Ada hal-hal yang tidak sempurna itu bisa dibully. Dan mental anak kita itu dipersiapkan, dan bukan ke guru lagi, itu ke orang tua. Jadi taruhannya bullying itu bukan urusan dengan guru, tapi urusan dengan orang tua. Dan orang tua harus membackup anak dan bukan semakin mengata-ngatai anak. Nah banyak orang tua, itu kan salahmu sendiri, kamu bodoh mungkin gitu. Nggak bisa. Dia harus berada di belakang anak untuk menerima kelemahan anak. Dari awal kita sudah tahu ini. Iya, kamu harus terima itu kelemahanmu. Dan kamu maafkan dia, kamu berdoa. Kamu harus berjuang, kamu bisa untuk meningkatkan. Baik itu di dalam hal kemampuan, intelektual, dan semuanya. Semuanya seperti itu kan. Jadi anak kita harus menyadari itu dulu, posisi dia. Itu yang penting, posisi yang penting. Yang kedua, orang tua di belakang, baru kalau itu terus-menerus, baru ke gurunya. Kalau ini terus-menerus, ini sekolahnya nggak beres. Sekolahnya nggak beres. Kenapa? Karena membiarkan itu terjadi. Kan ada sampai mati kan, yang digebukin itu. Itu pasti tahu guru-gurunya. Dan dia biarkan.
Dan yang harus dihukum masuk penjara itu sebenarnya gurunya. Kalau sampai ada yang mati, itu kepala sekolahnya tuh harus malu seperti di Korea, di Jepang, di Taiwan dan semuanya. Itu dia harus lepaskan jabatan sebagai kepala sekolah. Kalau sampai ada yang mati dibully, kepala sekolah harus mengatakan, saya tidak layak jadi kepala sekolah, lepas. Atau gurunya yang jadi wali muridnya itu harus punya resiko. Nah, kita nggak pernah seperti itu. Jadi nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada disiplin dan semuanya. Ya, dan kita berdoalah supaya anak-anak kita dikuatkan ya. Kalau terus-menerus anak kita punya keterbatasan dan bahaya sekali. Bully itu bisa membuat anak menjadi pendendam dan akhirnya pembunuh. Sudah tahu semua orang-orang yang rame-rame yang bunuh-bunuh semua itu kan masa kecilnya dibully banyak. Dan kita harus tahu itu ya. Jadi secara kejiwaan saudara harus banyak belajar dan khususnya kita orang tua. Jangan membuli anak dan sering mengolok anak. Pasti anak itu nggak suka dicolok. Sekali diolok masih bisa terima. Kalau tiap hari diolok, dia kesentuh hatinya, jiwanya, dia sakit hatinya. Dan itu manusia. Dan kalau dosanya belum disembuhkan oleh Tuhan, dia benci dengan papa mamanya sampai ke ubun-ubun, sampai ke ujung kaki. Dan itu terjadi. Dan saya pernah konseling satu sekolah besar di Jakarta. Ada seorang anak datang dan dia sangat benci sekali dengan papanya. Papanya itu kalau salah nggak pernah ngomongin, tempeleng aja kepalanya ini, pak gitu. Loh, salah saya apa? Cari sendiri. Bingung anaknya. Pak lagi gini. Lama-lama udah gede digituin. Terus dia tanya saya, Pak, boleh nggak saya balas papa saya? Kenapa? Sekarang saya lebih gede dari papa saya. Wih, mantap gitu ya. Papa saya sekarang kecil, misalnya gede gini. Udah kepingin tak balas, sekali aja sudah pingsan dia nanti gitu. Untung saya punya Tuhan. Kalau enggak, udah jadi tempe dia katanya. Jadi kalau dia dipukuli papanya, ya dia tahu papanya gitu ya. Nah, papanya yang harus sadar, yang pukulin itu. Itu bullying juga di keluarga sebenarnya. Ya, seperti itu.